apapun bidangnya, apapun kegiatannya, komitmen kepada nilai-nilai yang harus kita pegang teguh, nilai-nilai yang harus kita kembangkan. Halo para viewers, jumpa kembali dengan akun Millennial Stream ya. Pada sore hari ini kita sudah kedatangan tokoh yang luar biasa yang banyak menginspirasi, yang berasal dari Jember ya. Siapa lagi kalau bukan Pak Gozali. Saya biasa menyebutnya Pak Go ya untuk persona brandingnya. Ya, apa kabar Pak Go? Baik, luar biasa, sehat. Gimana ya, Pak? bulan ini? Sehat. Ya. Untuk channel Millennial Stream ini tujuannya adalah menginspirasi para kaula muda bahwa untuk menjadi hebat itu banyak cara ya. Salah satunya adalah melalui sekolah vokasi. Dan saat ini kita sudah ada Pak Go yang akan menceritakan seperti apa sih kegiatan atau profil SMKN Jember ini. Monggo Pak, silakan. Terima kasih. Kami perkenalkan, nama saya Muhammad Gozali, Kepala SMK Negeri 4 Jember, yang merupakan SMK yang sudah lama berdiri dalam sejarahnya itu sejak zaman Belanda. Jadi mulai dari sekolah dulu namanya normal school ya, sekolah guru. Kemudian setelah merdeka jadi sekolah guru bantu, kemudian berubah jadi KPG atau SPG, kemudian SPG tahun sekitar 90 itu ya, tepatnya tahun 90 berubah jadi SEMEA, Sekolah Menengah Ekonomi Atas, kemudian berubah menjadi SMK Negeri 4 Jember. Jadi sudah dikenal oleh masyarakat. Dan yang terkenal adalah untuk SMK Negeri 4 Jember sudah terbranding sebagai sekolah yang siswanya punya karakter yang kuat, soft skill yang kuat. Karena memang dari awal memang dari turun temurun ya, sejak zaman Belanda sampai terbranding atau sudah terinternalisasi di lingkungan sekolah, guru, karyawan, siswanya itu adalah karakter yang kuat. Ya. Karakter ya Pak ya, luar biasa. Memang itu yang kita butuhkan ya. Baik Pak, mungkin kita bicara karakter berarti sejauh ini bukti dari pembentukan karakter yang hebat ini kan seperti BMW-nya SMK ya Pak. Jadi Bapak mungkin bisa menceritakan mereka bekerja di mana saja, kemudian yang berwirausaha apa saja, dan yang melanjutkan kuliah mungkin Bapak bisa mengingatnya untuk berbagi kepada kita semua dari SMKN 4 Jember ini telah lahir orang-orang hebat. Silakan Pak. Sebelum saya memaparkan tentang BMW ya, yang bekerja itu bagaimana tuh, berapa, kemudian yang melanjutkan, kemudian yang wirausaha, kami sedikit memberi pengantar dulu keunggulan atau yang prioritas sekolah kami di beberapa tahun ini adalah program kewirausahaan. Dengan kewirausahaan, sekolah kami saya branding menjadi sekolah pengusaha milenial. Sekolah pengusaha milenial. Nah, Bu Ulani juga ikut membidani ini sebetulnya beserta teman-teman dari BINUS pada saat kami mengikuti Diklat Manajerial Kapabilitas SMK atau COSMK ya. Itu. Jadi berawal dari sana sebetulnya. Jadi ini program baru dan alhamdulillah cukup berhasil. Itu program ini terus dinamis dan berkembang. Di pendampingan itu berubah. Jadi awalnya kami program keunggulan adalah program kewirausahaan kolaboratif untuk menjadikan pengusaha milenial. Jadi intinya kami ingin mencetak wirausahaan muda itu ketika masih di sekolah, bukan setelah lulus. Sehingga kami bisa memonitor, bisa mendampingi dan seterusnya tahu. Nah, dalam perkembangan selanjutnya dengan pendampingan dari BINUS ya,
Ulani dan teman-teman itu akhirnya berkembang konsepnya. Ternyata tidak perlu kolaboratif. Kolaboratif artinya membuat kelompok-kelompok, proyeknya itu 50 orang, satu kelompok itu 5 orang. Jadi ada 20 kelompok ya, 5 orang mendirikan perusahaan, kolaboratif kerjasama, ada yang dari direktur, ada yang di bagian pemasaran, keuangan dan lain-lain. Itu ya. Nah, kemudian berkembang gitu ya. Berkembang yang secara saya ini menjadi bagus. Kemudian juga dari Direktorat SMK sendiri juga punya program yang sama ini gitu ya. Tapi kita duluan atas bimbingan dari Ulani dan teman-teman itu ya, yaitu transdisipliner pendekatannya. Ini baru ini, pendekatan transdisipliner. Jadi dari berbagai kompetensi keahlian atau jurusan yang ada itu diberi materi-materi untuk melengkapi kompetensinya sebagai pengusaha. Suatu contoh, OTKP itu kan perkantoran, jadi menjadi sekretaris, tapi boleh kan menjadi sekretaris juga jadi pengusaha juga boleh kan gitu ya. Tetapi ilmunya, akuntansinya belum punya, pemasarannya belum punya. Akhirnya dari pendampingan itu supaya diberi pendekatan transdisipliner. Nah, jadi kami bertahap kelas 11 itu secara one group one business, satu grup, satu kelompok, satu perusahaan. Di kelas 3 atau kelas 12 ini menjadi one student one business. Jadi satu siswa satu perusahaan sudah. Dan ini sudah memasuki kelas 12. Jadi sudah itu ya. Dan alhamdulillah perkembangannya sungguh luar biasa. Luar biasa ya. Tapi mungkin jadi penasaran nih Pak, apa yang membuat Bapak memilih justru brandingnya adalah sebagai SMK Entrepreneurs gitu Pak? Ya, karena begini, dari BMB tadi ya, dari BMB bekerja, itu kan ngukurnya kita susah, ngukurnya setelah lulus. Jadi kita tidak bisa flashback, memanggil siswa kembali supaya bisa bekerja, misalnya yang nggak bekerja, kan tidak mungkin kan begitu ya. Demikian juga yang melanjutkan, satu-satunya yang bisa kita awasi, kita dampingi, kita bantu, kita fasilitasi adalah wirausaha ketika di sekolah gitu ya. Itu yang menjadi tidak usah nunggu nanti, nunggu lulus gitu. Ketika di sekolah harus sudah jadi pengusaha. Itu intinya begitu. Ya, jadi pengusaha bahkan sudah dibentuk dan sudah praktek gitu ya Pak ya, ketika mereka masih berada di sekolah ya. Baik. Juga kendala-kendalanya juga lumayan juga, bukan berarti mulus-mulus begitu saja. Ya, mungkin mulai diceritakan apa Pak kendalanya yang terjadi? Kendalanya begini ya, pilot project yang 50 orang itu kan dibagi menjadi beberapa kelompok ya gitu ya. Nah, kelompok ini kan mendirikan perusahaan, jadi rasa nanti keuntungannya dibagi kan begitu ya. Jadi akhirnya mereka tidak begitu bersemangat. Beda kalau perusahaannya sendiri gitu ya. Tapi kan harus dilatih, kolaboratif kan harus dilatih gitu. Jadi sense of belongingness-nya ya Pak ya. Ya itu ya, bagaimana memimpin, bagaimana menjadi bawahan, bagaimana menjadi pimpinan itu kan perlu dilatih. Oleh karena itu kami akhirnya membuat program begini, semacam kompetisi gitu ya, kompetisi dan pendampingan, motivasi terus-menerus supaya ini benar-benar dilaksanakan dan saling bersaing untuk bisa berkembang gitu ya, bisa berkembang. Itu kendalanya di situ. Ya, itu. Tapi sekarang ini sudah terpecahkan lah ya, sudah tahu celahnya menghadapi kendala itu ya, Pak Go ya. Ya, karena memang kan berkembang terus, dinamis terus ya. Ya dari awal sederhana, kemudian ada pengalaman-pengalaman ini, terus pendampingan dari teman-teman ini, alhamdulillah sudah luar biasa. Nah, berarti Pak begini ya, kenapa orang harus memilih SMK daripada SMA Pak? Sebetulnya sih SMK kan tadi ya, BMB tadi ya, BMB tadi itu. Kalau SMA kan cuma M-nya saja gitu ya, melanjutkan gitu, melanjutkan. Ya. Nah, kalau di SMA lebih ke intelektual skillnya supaya bisa ya melanjutkan, walaupun bisa saja sambil sekolah dia
dia berbisnis juga bisa, tetapi kan ilmunya tidak diberikan di sekolah. Nah, kalau di SMK ini kan sudah tujuannya tadi BMB tadi itu, jadi kan sudah dibekali. Oleh karena itu, saya rasa untuk masa sekarang ini siapapun ingin jadi apapun masuk SMK hal yang sangat mungkin untuk bisa berkembang. Bahkan pilihannya menjadi banyak ya Pak ya. Jadi banyak pilihannya ya. Ya, baik, mungkin ada satu kisah yang bisa Bapak ceritakan dari hasil gemblengan Bapak di SMKN Jember ini. Ada siapa mungkin yang berhasil dalam usaha atau mungkin dalam karir ya. Saya dengar sih dari beberapa teman kepala sekolah yang lain tuh ada juga yang menyampaikan kisah-kisah sukses yang tidak terpikir oleh saya bisa ada dari SMK gitu Pak. Monggo. Ya, begini, dari beberapa itu kan jadi untuk program sekolah pengusaha ini, jadi memang kita dorong mereka untuk membuat perusahaan. Banyakan mereka reseller, ada juga yang produksi ya. Ada yang produksi, ada yang buat marketplace sendiri seperti itu ya. Jadi kita dorong ke sana. Ada sampai dengan saat ini itu ya lumayan lah untuk masa pandemi ini kan serba tekanan begitu hebatnya ya, termasuk juga di bidang ekonomi. Dan alhamdulillahnya ini bisa menopang jadi penghasilannya itu ya, jadi penghasilannya. Jadi dari 50 tadi, ini ada beberapa data yang bisa saya sampaikan, yang keuntungan rata-rata per bulannya di atas 500.000, ini sekitar 30%. Ini kan lumayan. Iya. Paling tidak ini pertama ya, uji coba pertama itu ya, 30%. Yang lainnya itu di bawah 500.000. Ini yang mau modali siapa Pak? Yang memberikan modalnya siapa? Yang modalnya yang pertama modal bergulir ya dari sekolah ya. Jadi awalnya itu satu kelompok itu 1 juta, tetapi di sini kita menggandeng perusahaan. Jadi sebetulnya modal itu tidak begitu penting. Ya. Tapi dengan modal 1 juta, untung 500.000 itu tuh luar biasa Pak. Berarti sudah nutup 50% modal awal. Iya, betul. Tapi kan ini modal pemantik saja sebetulnya. Mungkin modal sendiri, modal dari orang tuanya, terus juga ini yang paling banyak itu tanpa modal sebetulnya. Tanpa modal bahkan. Kami bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan, dengan industri itu ya, untuk istilahnya ngambil barang untuk pulaan gitu ya. Ya tanpa membayar lebih dulu. Iya. Industrinya banyaknya apa Pak kalau di Jember? Kami industrinya kan terbatas Bu ya. Kalau industri yang manufaktur itu memang sangat terbatas ya. Industri yang bidang retail seperti itu ya, dengan retail atau grup-grup yang sudah besar seperti kalau boleh saya sebutkan kayak Diandra, Gramedia dan seterusnya seperti itu. Jadi semacam reseller yang paling banyak ya. Ya. Ya saya kira cocok lah untuk di masa sekarang ini ya. Dan itu juga merupakan sebuah ya kreativitas saya kira ya. Ya. Baik, mungkin yang sebelumnya Pak, selain yang berusaha, yang melanjutkan rata-rata mereka kemana Pak dari SMKN 4 Jember ini? Nah, yang melanjutkan itu kami kan memumpanya kewirausahaan, tapi ya tidak menutup kemungkinan melanjutkan ya. Melanjutkan ini yang di negeri itu ada sekitar 15%, kemudian juga di beberapa swasta gitu ya. Ini kami masih belum bisa bersilaturahmi ke ini ya, beberapa perguruan tinggi yang konsen terhadap pengembangan kewirausahaan. Baik itu saya kerjasama untuk pengembangan kompetensi anak-anak maupun setelah lulus anak-anak diarahkan ke perguruan tinggi tersebut yang memang sangat terkenal dengan kewirausahaannya. Iya. Boleh disebut nama perguruan tingginya? Iya. Tapi mereka rata-rata keluar kota atau bagaimana Pak? Menyebar ya.
Tapi kan memang di Jember banyak perguruan tinggi juga ya, negerinya juga banyak ya. Tapi ya bisa menyebar ke yang banyak ya Malang, kemudian Surabaya itu ya. Ada sebagian yang ke Jogja itu. Nah, kalau sampai ke Jakarta dan seterusnya kok belum dengar saya. Tapi ada yang kedinasan, kecuali yang kedinasan ya. Kedinasan memang jauh-jauh juga, ada yang di Jakarta, ada yang di Bandung. Iya, baik. Jurusannya Pak, di SMK 4 Jember ini ada berapa jurusan? 5. Jadi awalnya sekolah kami kan basisnya adalah bisnis dan manajemen. Dulu dari SEMEA ya. Awalnya itu tiga jurusan, yaitu dulu namanya itu akuntansi, kemudian pemasaran, sama perkantoran. Nah sekarang jadi 5 jurusan, yaitu akuntansi keuangan lembaga, kemudian OTKP, otomatisasi peralatan perkantoran, ya, kemudian tata kelola perkantoran, kemudian bisnis daring dan pemasaran, kemudian multimedia, dan terakhir yaitu program siaran dan produksi televisi (SPT). Ya. Baik. Ya. Nah, yang mass media itu mereka diarahkan bagaimana Pak? Apakah berwirausaha atau melanjutkan kuliah atau bekerja Pak? Begini, ada beberapa pilihan. Jadi yang kita fokuskan yang pengusaha dulu. Kemudian apakah kita tidak memberi kesempatan untuk bekerja tetap. Jadi untuk pembelajarannya kan utamanya adalah untuk mempersiapkan sebagai tenaga kerja. Itu ya, yang reguler. Kemudian ada program khusus, program pengembangan wirausaha. Kemudian untuk yang melanjutkan, kami bentuk semacam ekstrakurikuler untuk bimbingan yang mau melanjutkan. Dan juga ada yang tanda petik kebanyakan gitu ya, ngambil reguler, juga ngambil yang kewirausahaan, ngambil juga BIMTEK, bimbingan teknis itu ya. Ya enggak apa-apa gitu ya, asalkan dia bisa bagi waktunya, bisa fokus. Iya, seperti itu. Ya. Mungkin ada satu sosok Pak yang Bapak ingat gitu ya, alumni yang kalau kita sebutnya itu prominence ya, membanggakan lah gitu. Adakah Pak? Ya, ada yang sering kita undang sebetulnya. Kita undang, ada beberapa ya. Salah satunya ini yang sudah berhasil untuk mendirikan perusahaan dan juga sudah kerjasama dengan kami, anak-anak bisa praktek di sana, bahkan merekrut juga tenaga-tenaga dari lulusan kami ya. Itu di bidang desain digital juga. Itu ya. Bergerak di bidang apa Pak usahanya di alumni? Itu tadi desain digital ya. Oh, desain digital. Di Jember atau di kota lain Pak? Di Jember. Luar biasa ya, mengembangkan daerahnya berarti. Ya. Baik Pak. Ini terakhir Pak ya, mungkin ada closing statement yang Bapak mau sampaikan kepada para audiens ini. Apa Pak yang filosofi yang Bapak mau sharing? Monggo Pak. Terima kasih. Jadi kepada audiens ini, apapun bidangnya, apapun kegiatannya, komitmen kepada nilai-nilai yang harus kita pegang teguh, nilai-nilai yang harus kita kembangkan. Yaitu yang pertama tentu saja untuk menghadapi dunia yang semacam ini ya, kita harus, pertama adalah profesionalisme itu harus, kemudian profesionalisme itu. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah pelayanan prima. Apapun bidangnya, sebagai apapun pelayanan prima, hospitality itu harus kita pegang teguh juga untuk mengembangkan diri kita. Itu ya. Nah, itu tentang ini ya, nilai-nilai yang harus kita kembangkan terus gitu ya. Di samping nilai-nilai lain yang sesuai dengan norma kerjaan setempat atau norma-norma yang lain.
Itu yang perlu disampaikan kepada audiens semua, dipegang teguh itu supaya bisa berkembang menghadapi terutama turbulensi lapangan kerja ya yang luar biasa ini ya. Kalau itu soft skill yang itu tadi dipegang, ya mudah-mudahan bisa menghadapi turbulensi tersebut. Ya, tetap tangguh ya Pak Go ya. Seperti yang saya lihat dari sosok Pak Go ini sangat tangguh. Terima kasih Pak Go, dan kita bisa bertemu kembali di kesempatan yang berbeda. Sampai jumpa kembali. Mari Pak. Ya, Mas.